kabarnya? Minggu kemarin anak saya lulus dari SD loh. Saya senang banget, tapi karena pandemi virus corona, upacara kelulusannya dilakukan secara online. Walaupun online, tapi upacara kelulusannya mengharukan. Sampai ada guru dan orang tua murid yang nangis. Saya juga terharu, tapi nggak sampai nangis sih. Mulai minggu ini, anak saya harus daftarkan diri ke SMP. Sistem pendaftarannya sudah secara online, jadi saya harus siapin banyak dokumen dalam bentuk PDF. Semoga dia bisa diterima di SMP yang dia mau. Terus, minggu kemarin, istri saya minta tanaman yang namanya lidah mertua. Namanya lucu ya. Mungkin nama ini diambil dari bentuk daun tanamannya yang panjang seperti lidah. Tanaman ini katanya bagus untuk sirkulasi udara, jadi istri saya simpan tanaman ini di dalam rumah. Terus dia juga potong sebagian daunnya untuk ditanam lagi. Dia simpan potongan daunnya di dalam botol plastik yang berisi air supaya dari daun itu tumbuh akar. Kata istri saya, dia lihat metode tanam ini di YouTube. Minggu kemarin saya buat strap untuk pasang HP di helm. Saya buat dari ban dalam bekas dan strap velcro yang dulu saya beli di Jepang. Saya lihat cara buatnya di YouTube. Saya juga sudah coba pasang HP di helm dengan strap itu dan coba ambil video waktu pergi ke kantor naik sepeda. Untuk sebuah hasil DIY, strap ini lumayan kuat, terus hasil videonya juga lumayan bagus. Walaupun tidak terlalu stabil waktu saya lewat jalan yang jelek. Hasil rekamannya saya unggah di Instagram dan YouTube pribadi saya. Coba lihat ya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Udah dari 2 minggu lalu aturan PSBB dilonggarkan, jadi sekarang jalan-jalan di Jakarta udah ramai dan macet lagi. Seperti yang tadi saya ceritain, minggu kemarin saya ambil video waktu naik sepeda. Setelah saya lihat hasilnya, saya lihat banyak sekali motor di jalan. Suasananya mirip dengan suasana kota di Vietnam, Kamboja, dan beberapa negara di Asia Tenggara yang lain. Mungkin suasana ini adalah ciri khas sebagian besar kota-kota di Asia Tenggara ya. Kalau kita lihat suasananya, memang nggak bagus sih ya. Kelihatan nggak beraturan dan mungkin orang yang nggak biasa, kepalanya bisa pusing dengan cuma lihat suasana itu saja. Saya termasuk orang yang nggak begitu suka dengan motor, tapi untuk sebagian besar orang Indonesia, sepertinya untuk alat transportasi kita nggak punya banyak pilihan. Sebenarnya di sini juga ada alat transportasi umum, tapi banyak hal yang membuat kita tetap pilih motor sebagai alat transportasi. Nah, di video kali ini saya mau cerita tentang fenomena motor di Indonesia ya. Dari kecil saya sudah biasa dengan motor. Bapak saya juga dari dulu sampai sekarang masih pakai motor. Saya mulai naik motor waktu SMP kelas 1 loh. Sekarang justru banyak juga anak-anak SD yang sudah naik motor. Ini mungkin masalah sosial yang susah untuk diselesaikan. Kenapa susah? Karena ada juga orang tua yang justru senang anaknya bisa naik motor. Mereka jadi bisa minta tolong anaknya untuk belanja, untuk antar ke sana ke sini, dan lain-lain. Ada juga orang tua yang cerita bahwa anaknya sudah bisa naik motor dengan bangga. Anak saya juga sebenarnya sudah bisa naik motor. Dia belajar naik motor dengan saudaranya waktu liburan di Pangandaran. Katanya dia latihan naik motor di jalan pinggir pantai yang sepi. Walaupun begitu, anak saya nggak pernah minta naik motor waktu dia di Jakarta, karena dia tahu lalu lintas di Jakarta nggak segampang di Pangandaran. Awalnya anak saya penasaran dengan motor, karena banyak temannya yang sudah bisa. Jadi, anak-anak di sini naik motor itu karena ada pengaruh lingkungan juga.
Masalah sosial di sini jadi lebih kompleks karena tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong masih rendah. Jadi, orang dewasa yang seharusnya kasih contoh yang baik justru nggak bisa seperti itu. Tingkat kesadaran orang-orang di sini terhadap keamanan waktu naik motor memang sudah jauh lebih baik daripada dulu. Hal itu bisa dibuktikan dengan sekarang lebih banyak orang yang pakai helm waktu naik motor. Tapi sayangnya, kebanyakan orang pakai helm itu bukan untuk keselamatan mereka, tapi karena takut ditilang oleh polisi. Walaupun banyak masalah, tapi motor itu memang praktis. Saya yang ngomong seperti ini pun punya 2 motor. Saya nggak mau, tapi lingkungan di sini buat saya beli 2 motor. Ingat ya, ini bukan kemauan saya, tapi lingkungan yang buat saya begini. Seminggu sekali saya beli 3 galon air minum. Jadi kalau nggak ada motor, saya harus angkut galon air minum itu sendiri dari warung sampai rumah. Memang sih itu bisa jadi olahraga, tapi kalau setiap minggu harus angkut 3 galon, nanti saya bisa sakit karena kecapean ya. Oke, sementara itu saja dulu ceritanya kali ini ya. Walaupun penggunaan motor di Indonesia belum ideal, tapi banyak sekali orang Indonesia yang tertolong. Termasuk saya. Banyak juga orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya ke motor. Jadi, walaupun ada sisi negatifnya, motor tetap punya sisi positif yang berpengaruh besar ke masyarakat Indonesia. Apa yang saya ceritain di sini adalah pendapat dan pengalaman pribadi saya ya. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman lain tentang hal ini, silakan tulis komentar di kolom di bawah. Saya tunggu komentar dan cerita kalian ya. Hai, ここからは日本語で話します。今回の日記はいかがでしたか？聞いたことがない単語が飛んできて理解できない部分もあるかと思いますが、ぜひ気にしないで細かい部分じゃなくて、もっと広く文章を捉えて理解することもいいと思います。外国語を勉強するときは気にしないということができることも大事かなと思います。いちいち細かいこと気にしないことで感情的に学習動機を保つことができると思います。それができたら飛んでくる外国語のインプットはうまく頭に入る可能性も高くなるんじゃないかなと個人的に日本語を勉強しているときに思って信じています。皆さんは Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia.
Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.